Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang laki-laki yang bertanya kepada saya. Dia istrinya mau naik jabatan, artinya mendapatkan promosi, tapi pindah tempat, pindah kabupaten. Sikap seorang suami harus bagaimana? Intinya mengizinkan atau tidak. Ini tentu seorang istri menurut pengakuannya, dia adalah salah satu kepala cabang bank. Jadi mau dipindah oleh atasannya di Jakarta. Namun sang istri minta pendapat suami. Kalau suami setuju ya berarti diterima promosi dari atasannya itu. Cuman kalau suaminya tidak setuju ya kemungkinan tidak, artinya atasannya tidak memaksakan. Nah, ini seorang suami harus bagaimana? Tentu kasus seperti ini atau masalah seperti ini sering dialami oleh mereka yang istrinya bekerja. Karena bagaimanapun kerja itu kadang-kadang karir ya, apalagi seorang istri kerjanya memang memungkinkan untuk naik jabatan. Bisa sebagai bekerja di pemerintahan, di BUMN, atau perusahaan swasta. Itu sering terjadi. Nah, lalu seorang suami harus bagaimana ketika istrinya mendapatkan tawaran yang seperti itu? Sebenarnya, seorang suami bisa memutuskan suka-suka dia dari sisi hukum agama dan hukum negara ya. Karena memang kepala rumah tangga itu ada di tangan suami. Begitu juga menurut hukum agama. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi keluarga. Artinya kalau laki-laki egois bisa langsung putuskan iya atau tidak. Monggo atau jangan. Gampang sebenarnya. Tetapi perlu ada pertimbangan lain. Kita ukur siapa saya, suami ya, siapa dia, bagaimana konsep rumah tangga ke depan. Nah, siapa saya, misalnya saya ini siapa? Ketika kita mengizinkan istrinya untuk mendapatkan promosi, ya artinya nanti konsekuensinya dua itu. Satu tentu waktu untuk keluarga sudah tidak ada karena memang jauh. Yang kedua otomatis gaji semakin naik. Nah, ukur siapa saya, apakah saya siap ditinggalkan istri dalam waktu berlama-lama. Yang kedua, apakah saya cukup mental istri mendapatkan promosi tertentu. Kemudian yang kedua, ya, apakah anak saya siap ditinggalkan ibunya dalam waktu lama sehingga tidak terurus dengan maksimal, ya. Kemudian yang ketiga, pertimbangannya tentu ketika istri gajinya lebih tinggi, kira-kira saya ini bisa nggak mengimbangi? Atau kalaupun tidak bisa mengimbangi, saya ada nggak solusi-solusi lain sehingga istri tidak menjadi terkesan sombong dan lain segala macamnya. Itu pertimbangan kalau suami itu kalau seorang istri itu mau melanjutkan ke karir yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, perlu dicek juga, perlu diselidiki juga ya, siapa istri kita. Tadi kan cek dulu siapa kita. Yang kedua, istri kita ini siapa? Kira-kira dia sudah punya mental yang kuat belum ketika mendapatkan promosi jabatan? Mental di sini setidak-tidaknya ada 3 ya. Satu, mental ketika dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ya, gaji mungkin semakin tinggi, seorang suami ini bisa nggak kira-kira
meyakinkan berdasarkan pengalaman selama ini, berdasarkan pelajaran yang sudah-sudah, istri misalnya ketika naik jabatan, ketika mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dia tidak sombong. Sebab wanita ini umumnya ketika memiliki sesuatu, itu banyak yang sombong, walaupun sebenarnya bukan hanya wanita ya. Karena memang budaya pamer kadang-kadang yang ada pada dia. Maklumlah jabatannya naik. Kemudian berikutnya, siapa istri kita? Ya, kira-kira dia ketika mendapatkan promosi ini, kita cek dulu. Mendapatkan itu karena apa? Apa memang karena betul-betul prestasi? Apa karena memang atasan itu ada maunya? Nah, perlu dicek dulu. Sebab begini, ya, orang mendapatkan promosi jabatan apapun, ini kan ada dua kemungkinan. Ini orang yang mau dinaikkan jabatannya ini dianggap bisa mengatur atau bisa diatur. Nah, gitu ya. Kalau sang atasan yang mengangkat istri kita, dia memang melihat istri kita berprestasi, orangnya cukup luar biasa, dengan berbagai macam pengalaman selama ini, dimungkinkan akan meningkatkan kinerja perusahaan, nah itu yang baik. Tapi ingat, ada juga atasan yang akan mengangkat istri kita pada posisi yang lebih bagus, itu bukan karena prestasi istri, bukan karena istri kita ini bisa memimpin, tapi justru istri kita itu bisa dipimpin. Justru istri kita itu bisa diatur-atur orang. Akibatnya apa? Nanti kalau sudah jadi, istri kita akan tergadai. Kenapa istri kita bisa diatur-atur orang? Dia tidak mengatur orang. Nah, biasanya istri kita tentu akan dikendalikan oleh pihak-pihak khususnya yang mengangkat itu, dia untuk melakukan satu, bagi orang yang mengangkat ya, mungkin bisa diajak main korupsi, bisa diajak kolusi, atau apapun namanya. Nah, jadi makanya kita hati-hati juga ya ketika kita diangkat orang nih, bisa ngatur atau bisa diatur. Nah, kemudian banyak juga fakta, karena memang sehari-hari menangani ya konflik rumah tangga. Orang mengangkat istri kita pada jabatan yang terbaik, itu hakikatnya bukan karena kinerjanya juga baik, tetapi karena ada maksud tertentu. Salah satunya, atasan istri kita ini ternyata juga main gila dengan istri kita itu, artinya selingkuh, ya, dipindahkan dia pada tempat yang terbaik, ya, supaya jauh dari suaminya, supaya dia main gilanya lebih mudah dengan atasannya. Kebetulan istri kita ini pertama mungkin dia sadar, karena mungkin selama ini sering chat, sering berhubungan, walaupun hanya sebatas chatting suara, tidak sampai zina maksud saya, ya, atau memang isi kita tak sadar, karena ketika dia masuk dalam perangkap dengan berbagai macam cara, atasan kita nanti bisa memperdaya, bisa ngakali istri kita dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini perlu saya ingatkan karena banyak kasus-kasus seperti itu ketika seorang istri naik jabatan. Jadi ukurannya, yang pertama siapa kita, yang kedua siapa istri kita, kemudian yang ketiga anak kita siap apa tidak. Ya, kalau tidak punya anak mungkin relatif stabil. Tapi ketika sudah punya anak, ingat, istri yang baik adalah hakikatnya mereka yang fokus ngurus anaknya yang baik. Mungkin di antara kita ada yang berpendapat, loh Pak Mariono, kalau masalah anak itu kan diserahkan dengan pembantu. Kalau masalah anak bisa diserahkan orang lain. Saya punya duit, istri saya punya duit, rumah semua bisa diurus, misalnya, ya, sehingga dengan uang segalanya dia nggak beres. Oh, beda.
anak kita diurus orang lain, keluarga atau pembantu, jelas berbeda dengan diurus oleh ibu kandungnya sendiri. Kenapa? Ya, karena ibu kandungnya tentu tak mungkin akan pernah sama mendidik anak dengan yang disampaikan oleh orang lain. Ya. Lalu kalau pertanyaan lebih baik mana kira-kira, ibu kandung atau orang lain? Ya umumnya memang ibu kandung jauh lebih baik. Tapi tidak semuanya ya. Kadang-kadang ibu kandung yang lebih kurang ajar dengan anak juga banyak juga. Nah orang lain misalnya maaf pembantu yang didatangkan dari Jawa, dia Islami, ngajari anaknya ngaji. Kalau mau makan bismillah dulu, kalau bergian berdoa dulu. Justru ada pada bimbingan orang lain. Sementara maknya di rumah pun walaupun dia punya anak, dia tak peduli. Artinya yang saya maksud tadi secara umum adalah orang lain kuranglah lebih baik dibanding ibunya sendiri. Tapi pada kasus-kasus tertentu ada juga orang lain lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ukurannya ya menjadikan mengizinkan istri ini kerja atau tidak, lingkungan. Lingkungan ini bagaimana? Lingkungan kita, tempat tinggal ketika istri jauh, pulang mungkin seminggu sekali. Nah, baik atau tidak? Begitu juga lingkungan kerja istri. Misalnya nih, istri kita tadinya di Batam, contoh ya, tiba-tiba dipindahkan oleh atasannya ke Dubai, atau ke Amerika, atau ke Australia, yang di tempat itu tak memungkinkan dirinya akan lebih baik, khususnya akidahnya. Istri kita memang berprestasi, yang ngangkat juga baik, anak juga siap, tapi lingkungan kerja memungkinkan dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti itu kalau bisa seorang suami juga pertimbangkan mengizinkan suaminya kerja atau tidak. Akhirnya saya simpulkan ya, ketika kita seorang laki-laki istrinya pamitan atau mendapatkan promosi jabatan, maka 4 yang harus jadi pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah kita siap apa tidak ditinggal dalam jangka waktu lama. Kita siap apa tidak ketika gaji istri lebih baik, lebih tinggi. Yang kedua, istri kita ini baik apa tidak? Baik dalam setelah dia mendapatkan jabatan, kira-kira niatnya apa? Ya, kemudian yang ketiga, anak-anak kita siap apa tidak? Anak-anak kita ini sudah tuntas apa belum? Baik umurnya sudah mandiri atau sekolahnya. Atau anak kita tidak perlu lagi bimbingan ibunya karena memang sudah dewasa. Kemudian yang keempat, lingkungan. Tempat tugas istri cocok apa tidak? Lingkungan kita sebagai suami dan anak yang ditinggal tanpa seorang ibu siap apa tidak? Nah, ketika 4 itu sudah dipertimbangkan baik-baik, kata kuncinya adalah fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Yang penting kita sudah ikhtiar maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan putuskan. Izinkan berangkat. Tidak harap maklum. Saya kira itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.